Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf keterlambatan terlalu panjang ya. Dan beberapa minggu ini untuk pertemuan hari Senin atau Selasa ya, saya tidak bisa hadir. Pas hari Rabunya juga bagian dari Anda tidak dapat mengikuti penuh. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Itulah di awal minggu ini agak kurang fit sehingga baru kemarin mulai bisa ke kampus lagi. Mudah-mudahan ini pertengahan semester setelah UTS sampai akhir semester kita bisa optimal memanfaatkan waktu. Walaupun hanya satu pertemuan untuk 2 kelas, mudah-mudahan masih bisa tercover karena kita mengadakan juga rekaman yang saya bagikan kepada Anda. Pada pertemuan hari ini melanjutkan materi untuk lebih memahami tentang register pada 8088, khususnya adalah yang terkait dengan bahasa pemrograman assembler. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan Anda setelah mengikuti pembelajaran mau mengenal apa itu penggunaan apa yang disebut dengan aplikasi debug. Mungkin tidak populer, namun demikian tools ini berguna untuk mempelajari konsep filosofi bagaimana bahasa assembler itu bekerja. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa diharapkan lebih memahami ya fungsi-fungsi register pada 8088. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan register dengan debug dan melakukan beberapa perintah di instruksi di bahasa assembler. Tidak banyak di hari ini, mungkin banyaknya adalah nanti tutorial ya, demo Anda bisa lakukan juga nantinya di PC Anda masing-masing. Mudah-mudahan di Windows 10 masih ada aplikasi ini. Nanti Anda coba langsung dengan membuka Windows saya dikecilkan ya, di Webpack dikecilkan, kemudian Anda membuka komen, lalu kita jalankan bersama-sama sambil mengikuti instruksi dari saya. Apa itu debug.com? Adalah program untuk PC IBM atau prosesor IBM. Aplikasi ini, tools ini sangat berguna apabila dilakukan dengan benar ya. Kegunaan ini ada sangat ampuh. Namun demikian karena keampuhan tersebut dia juga memiliki satu sisi yang dia merupakan seperti pisau yang bermata dua. Jadi satu sisi kita bisa menggunakannya dengan hati-hati ya, dengan benar kita bisa gunakan untuk kegiatan yang berguna untuk memasak, mengiris buah ya, mengiris bawang dan seterusnya. Di sisi lain kalau kita tidak hati-hati maka tangan kita bisa teriris. Analoginya adalah apabila aplikasi debug ini digunakan sesuai dengan instruksi, sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan pemahaman kita tentang register yang ada di PC kita, maka hasil yang didapatkan pun akan sempurna, baik, cepat ya, tidak banyak berkata-kata dia, si debug ini, aplikasi ini dingin, artinya kita nanti coba aplikasi debug, dia tidak banyak informasi atau yang kita dapatkan hanya berupa satu kursor berkedip. Dari satu kursor berkedip itu perintah juga tidak banyak ya, kita mengetik mungkin hanya
instruksinya cukup dengan 1 huruf, kemudian dilanjutkan dengan data operan berikutnya. Namun demikian, kedinginannya, kesederhanaannya itu tidak mencerminkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Kemampuannya jauh di atas kemampuan bahasa tingkat tinggi, karena aksesnya yang dapat dilakukan oleh debug adalah sampai pada perangkat keras mesin. Ya, jadi kita bisa langsung masuk di memori, kita bisa membongkar data di memori, kita bisa membongkar suatu program yang sedang berjalan, kita bisa menghentikan program yang sedang berjalan. Itu kelebihan dari bahasa mesin yang akan saya berikan pengantar kepada Anda bagaimana menggunakan bahasa mesin melalui aplikasi yang disebut dengan debug.com. Ya. Jadi perlu hati-hati apabila Anda menggunakan debug, ya, karena tidak terbatas akses yang dia berikan. Dia bisa akses ke memori dari alamat paling rendah sampai paling tinggi. Dia mampu juga mengubah data yang ada di memori. Anda kenal juga adalah VGA juga adalah berupa alamat memori. Kita menampilkan data, kita mengisikan data di alamat memori VGA atau display, maka data itu akan tampil di monitor. Kita mengisikan data di alamat hard disk atau storage, maka data itu akan tersimpan di storage. Bagaimana seandainya apabila data yang kita masukkan di alamat hard disk itu kebetulan alamatnya ada di boot sektor atau di sektor 0. Ya, hati-hati pada saat kita mengakses alamat-alamat yang bersinggungan dengan hard disk. Ya, khususnya apabila aplikasi debug ini dijalankan pada mesin yang real, bukan pada lingkungan virtual. Kesalahan dalam penggunaan aplikasi debug ini berisiko tinggi, ya. Bisa jadi dalam satu storage hard disk Anda, karena kita keliru mengakses alamat di hard disk, maka bisa merusak keseluruhan isi data di hard disk tersebut. Sehingga perlu saya sampaikan juga bahwa sebaiknya pada saat kita akses alamat hard disk itu kita gunakan untuk aplikasi di lingkungan virtual machine. Kemudian berikutnya ini pengantar debug, merupakan suatu keharusan bagi programmer, ya. Tapi kita tidak harus, ya, ini hanya untuk memberikan wawasan bahwa kita juga bisa mengakses sampai di bahasa mesin. Kenapa ini saya berikan? Adalah memang di disiplin ilmu teknik komputer siapa lagi yang menekuni atau memahami di level bahasa mesin kalau bukan dari mahasiswa teknik komputer, ya. Kemudian dengan menggunakan aplikasi debug kita dapat memahami bagaimana operasi-operasi data di tingkat bahasa mesin. Kemudian debug juga bisa membongkar bahasa mesin atau program atau kode program dalam bahasa mesin. Contoh. Aplikasi win.com atau WinExe, ya. Kita bongkar dalam bahasa mesin, kita ubah kodenya pun sangat mungkin dan dapat dilakukan oleh aplikasi debug, ya. Banyak dari sebagian besar dari pemrogram virus atau pembuat virus menggunakan bahasa mesin ini. Beberapa pengguna yang membuat aplikasi-aplikasi untuk membaca perangkat-perangkat lunak pun, ya, kebanyakan mereka paham bagaimana
kode-kode bahasa mesin itu bekerja. Jadi di sini saya sampaikan bahwa tools ini adalah sangat ampuh, namun demikian alangkah bijaknya dalam penggunaannya gunakan untuk memahami bagaimana bahasa mesin bekerja, cukup itu. Kemudian gunakan kegiatan-kegiatan yang positif apabila Anda memang berminat untuk mendalami di tingkat bahasa mesin atau tingkat bahasa assembler. Sampai saat ini untuk virus yang berkembang masih tergolong masih paling ampuh adalah virus yang didesain, dibuat dengan menggunakan bahasa mesin. Bagaimana cara, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara menjalankan debug. Mudah ya, kita cukup bisa buka terminal atau command prompt, kemudian ketik debug.com. Nah, ini ya, saya sambil membuka tutorialnya. Masih kelihatan ya ini siapa panelisnya sekarang. Geraldi Wahyu masih kelihatan ya untuk PPT-nya. Halo Geraldi. Halo Geraldi, bisa dengar suara saya? Saya kok nggak dengar Anda ya. Coba Anda sampaikan. Geraldi Wahyu. Halo. Nah, ini siapa? Geraldi, Pak. Oke. PPT saya masih kelihatan ya? Masih. Oke. Thank you. Baik, kita coba. Ini yang saya sharing bukan di sini, tapi yang saya sharing adalah di virtual box mana ya? Nah, ini ya. Geraldi masih bisa lihat? Masih, Pak. Ini muncul apa dia? Ini C.2 user. Oke. Oh, sorry. Ini ya. Muncul ya. Baiklah, kita coba penggunaan debug pertama kali. Anda bisa coba ya, double klik atau di start sini di Windows ya, kemudian command prompt, enter, gini. Kemudian, nah ini saya pakai Windows 7. Saya tidak tahu, saya belum tahu apakah Windows 10 masih ada terminalnya, masih ya. Oke. Command prompt. Kemudian coba Anda lakukan kalau Anda kebetulan belum menggunakan laptop, nanti untuk tutorial detailnya saya akan unggah juga saya akan kirim ke Kormat untuk di-share. Tips penggunaan debug.com. Sebentar. Ini saya kecilkan dulu. Oke. Cara penggunaannya adalah kita ketik debug, kemudian enter. Bisa semua? Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa debug itu tidak banyak bicara dia. Debug, kemudian dia muncul satu tanda minus, kemudian kursor berkedip.
Kalau di enter juga dia hanya seperti itu saja. Nah, ini debug. Kemudian kalau keluar dari debug, kita ketik huruf Q, enter. Nah, ini debug. Hanya itu Pak. Wah, nggak menarik sekali Pak. Aplikasi kita sudah GUI dan sebagainya. Ya, dia memang tidak membutuhkan itu. Karena akses dia adalah akses ke memori. Ya, akses ke memori yang apa nanti kita lihat. Lalu terus bagaimana Pak? Apa namanya? Kita terus ngapain ini Pak? Debug, enter, terus untuk ngapain kita kalau belum tahu kita beri tanda tanya, enter. Nah, ini muncul instruksi yang bisa kita pakai. Ya, instruksi yang bisa kita pakai adalah diantaranya assemble, kemudian compare, dump, ya, kemudian ini dump, enter. Assemble apa? Assemble ini yang nanti banyak kita pakai. Assemble ini untuk satu interpreter, yaitu membuat program dengan bahasa assembler. Ya, caranya nanti A spasi 100 enter. Kita sudah mulai akan membuat membuat program dengan bahasa assembler di alamat 100 hexa. Kemudian C compare membandingkan data di dua alamat memori yang berbeda. DAM menampilkan isi dari data. E adalah mengisi ya data pada alamat tertentu. Fill mengisi data pada ring alamat memori tertentu. Nah, ini sering pernah kita coba dulu waktu masih seusia Anda ya, baru masih apa namanya baru lulus, kemudian ditarik di departemen untuk bergabung. Nah, ini kita masih ngelidik, masih sedikit-sedikit bengal gitu ya. Kita mainan ke komputer dari rekan, ya kita bikin kejailan di situ. Kita mengisikan alamat 00 pada alamat memori hard disk. Dari alamat 0 sampai alamat tertinggi disisakan berapa byte, enter. Kemudian persiapan harinya apa yang terjadi? Ada kawan membuka PC, ya. Kemudian sistem operasi pada saat mengerjakan pada saat mau menyimpan file insufficient storage penuh, padahal kita isi dengan data 00 saja. Nah, itu contoh begitu simpelnya ya debug kita gunakan dengan hanya beberapa perintah, ya menghabiskan seluruh kapasitas hard disk. Ya, perintahnya hanya sederhana fill, ya, F, hex dan seterusnya. Lanjut ya. Kemudian terus ini ngapain Pak? Nah, kita coba salah satu perintah ya, adalah misalnya apa ini D ini apa, dump ya, F apalah ini, kita coba. Nah, ini menampilkan ya isi di alamat memori dengan indeks FFFF hexa dan offset 6. Ingat indeks dan offset di addressing teori pengalamatan pada prosesor 8088. Pak, saya masih kabur Pak, saya masih sama sekali nggak paham apa yang Bapak maksud. Nanti saya ulangi lagi untuk materi addressing. Kemarin memang baru satu kali, hanya sekilas indeks offset gitu ya, 20 bit, kenapa dari 16 bit jadi 20, kita ulang lagi setelah nanti pertemuan. Jadi nanti saya selang-seling teori materi gitu ya, kita ambil debug untuk tools agar lebih memahami apa yang dimaksud dengan materi yang disampaikan teorinya.
Kemudian contoh lagi adalah hex, misalnya H ya, apa ini 91 enter ya, H91 enter atau H23 enter. Apa ini maksudnya? Ini adalah perintah penjumlahan dan pengurangan. 3 2 3 ditambah 2 adalah 5. Ini yang ini. Ya, bentar ya, yang ini. Ya, H spasi 32. 3 ditambah 2 adalah 5. 3 dikurangi 2 adalah apa namanya? 1. Ya. Hanya itu, Pak. Kok apa namanya primitif sekali ya. Ya, karena pada saat kita debugging atau mencari kesalahan program, ya. Anda masih ingat cerita saya tentang debug? Debug adalah dulu apa? Kutu yang ditemukan menyelip di antara relay sehingga menyebabkan suatu program berhenti. Setelah ketemu ternyata adalah adanya bug, kemudian mencari bug, mencari kutu itu dijadikan sebagai kata untuk mencari kesalahan program. Lalu muncul aplikasi debug.com. Debug.com sejatinya adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari kutu dalam suatu program bahasa mesin. Ya. Contoh nih, contoh kita quit dulu ya. Contoh di sini apa kita lihat di sini ada aplikasi yang executable. Apa? Sudah lama tidak menggunakan Windows, lupa ya. WinHelp nih. WinHelp.exe. Ini adalah berupa apa namanya program program dalam bahasa mesin ya. Kita coba untuk masuk untuk mendebug program tersebut dengan perintah debug spasi WinHelp gitu ya, .exe. Kemudian seperti ini sudah. Seperti biasanya munculnya hanya kursor ya. Kemudian kita coba cari ya kata apa, misalnya kita cari S pakai search ya, atau kita kalau ini kita lupa perintahnya, kita mau mencari suatu kata dalam program executable tersebut. Logikanya seperti ini, ada suatu program yang dia biasanya berfungsi dengan normal. Pada suatu ketika program tersebut berhenti bekerja, dia hanya menampilkan satu karakter ya pada monitor ya, misalnya silahkan Anda kirim transfer uang sekian dolar, sekian rupiah ke saya karena program ini telah disusupi virus XYZ. Ya, kita coba mencari itu di mana kan? Kata kunci pertama adalah XYZ dan seterusnya. Misalnya ini. Nah, ini di sini perintah untuk mencarinya adalah S. Nah, ini ya, S. Search. Kemudian dimulai dari alamat 0. Kemudian sampai sepanjang length ya, F, kemudian apa yang kita cari, karena ini program yang kita debug tadi adalah program normal WinHelp ya, kita coba cari
kata Windows. Ya, enter. Kemudian kita coba lagi adalah apa nah? S 0 L kemudian F help kemudian enter. Nah, ada dua perbedaan di sini pada saat kita ketik yang pertama Windows, kemudian kita ulangi ya, S 0 L F Windows enter. Dia tidak memberikan warning, tidak memberikan informasi, enter, kembali ke kursor berkedip. Ya, itu artinya debug tidak menemukan kata-kata Windows pada aplikasi WinHelp.exe tersebut. Kemudian perintah yang kedua kita coba tadi, S searching 0 dari alamat 0 dengan panjang FFF sampai dengan FFF, kita coba cari kata help, ditemukan di alamat memori 0B90 dengan offset adalah 0085. Nah, ini adalah apa namanya karakter dari debug. Ya, dia tidak banyak berkata, dia cukup menampilkan. Saya mau cari nih. Saya mau cari kata Windows. Ya, kata Windows. Ya. Kemudian enter, dia hanya keluar satu kursor berkedip. Ya, artinya dia tidak menemukan. Yang kedua, saya mau cari help. Dia tidak banyak kata, dia hanya menampilkan sederetan bilangan heksa 0B90.20085. Artinya debug menemukan kata help di 0B90.0085 tersebut. Ya. Lalu bagaimana menampilkan? Ya, kita tampilkan di 0B90.0085 enter. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, 0B ya, D apa? Display, tampilkan data di alamat memori 0B90.0085. Yang ditampilkan adalah alamat. Nah, sebentar, ini annotate-nya saya nyalakan dulu. Alamat dari 0B90 indeks dengan offset 80 sampai 100. 85 ada di mana? Ya. 85 ada di 1 0 1 2 3 4 5. Ini ya, sini. Nah, ini terus bagaimana Pak ini? Datanya di mana? Kita lihat di sini. Nah, inilah datanya. Nah, data di 85 ya. 86 87 dan seterusnya. Isinya itu Pak, 68 65. Iya, dalam bilangan heksadesimal. Terus kita tahunya itu help dari mana? Di sini ada terjemahnya. Ya. help.exe. Ini yang ditemukan oleh debug. Itu ya Pak ya. Ya, itu debug.
Kemudian coba kita lihat lagi D, ya. Kemudian 0B90 0085 ya, L8 ya. Nah, ini lebih ringkas dibandingkan perintah display sebelumnya. Kalau D0B90 sebelumnya ini dari alamat 80 sampai 100 offsetnya. Sedangkan kalau kita dengan panjang 8 byte maka dia akan menampilkan data sebanyak 8 byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 byte saja. Ya, 8 byte isinya langsung di help exe. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan materi apa namanya minggu lalu, yaitu register. Kita kembali ke debug, enter gitu ya. Lalu ada untuk kita untuk menampilkan register yang ada di 8088 dengan menggunakan debug, kita ketik perintah apa? Lupa ya. Tanda tanya ada di sini adalah R. Ini Anda lihat di sini register. Di register ini ya kita bisa gunakan dengan perintah R. Nah, kita coba. Copy dulu. Debug gitu ya. Kemudian R, enter. Nah, ini adalah register-register yang ada pada 8088. Ya. Ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan materinya adalah register AX. Ini saya annotate ya. Register AX ini, register BX, register CX, register DX, register stack pointer SP, base pointer, source index ya. Kemudian berikutnya adalah kemudian di sini mana nih kok sampingnya adalah source index, destination index. Bawahnya data segmen, register data segmen, register extra segmen ES, register SS text segmen, register CS Counter Strike bukan ya, code segmen atau register untuk kode, segmen kode. Kemudian IP, indeks prestasi bukan, instruction pointer ya, adalah 0100 dan flag di belakangnya. Nah, ini register flag. NV, UP, EI dan seterusnya. Nah, ini untuk menampilkan register. Lalu kemudian apa ya? Ada pertanyaan dulu kah sampai di sini? Saya tunggu. Belum saya lanjutkan lagi. Ada. Baik. Berikutnya kita coba berikutnya membuat program assembler kita yang pertama adalah seperti biasa tanda tanya. Kita lihat untuk membuat program assembler kita bisa pakai debug, yaitu di perintah yang pertama ini.
assemble A. Ya. Kita coba A spasi 100. Apa maknanya? Ini adalah kita akan merakit program dengan instruksi assembler dimulai di alamat 100 hexa. Ya. Enter. Kemudian muncul alamat indeks 0B27 dengan alamat offset adalah 100. 100 itu adalah alamat yang kita isikan sebagai penanda di mana program kita akan mulai kita tulis, ya, A100. Jadi kita memulai program di alamat offset 100. Abaikan alamat indeksnya. Jadi pengalamatan itu ada 2. Ini akan saya ulang-ulang terus. Pengalamatan ada 2, indeks offset, indeks offset gitu ya. Jadi ada indeks dan offset. Pada pembuatan aplikasi pembuatan program pertama kita dengan assembler ini, kita mulai di alamat offset 100 sehingga kita ketik program perintah di debug adalah assemble atau A spasi 100. Nah, kita mulai ngetik di sini. Move perintahnya ya. AH misalnya ini 02 enter. Move DL, 41 enter. Ya. Kemudian interrupt 21 int 21 ya. Ini adalah rutin ya. Rutin DOS yang digunakan ya untuk menampilkan data yang disimpan pada register DL. Apa Pak tadi Pak? Interrupt 21 adalah interrupt DOS atau kalau Anda kenal library gitu ya. Library program di DOS, disk operating system ya. Interrupt 21 yang akan menampilkan data yang disimpan pada register DL. Itu ya. Kemudian interrupt 21 itu punya nomor ya, punya nomor. Nomornya adalah 2, interrupt 21 nomor 2. Taunya bahwa interrupt 21 itu dijalankan di nomor 2 di mana? Ada di perintah sebelumnya. Ya. Interrupt 21 nomor berapa? Nomornya itu disimpan di register AH. Ini nih. Ini perintah sederhana dulu. Ya, logika assembler namanya ini. Ini move AH,02 ini adalah nomor interrupt. Nomor interrupt 21. Nomor 2. Interrupt 21 nomor 2. Interrupt 21 nomor 2 atau fungsi yang kedua adalah menampilkan karakter ya yang tersimpan pada register DL. Ini karakternya berapa? 41. 41 itu ASCII A ya. Heksanya 41, dia adalah ASCII huruf A. Gitu ya. Kemudian terakhir ditutup dengan interrupt 21 gitu. Lalu kemudian interrupt 20. Interrupt 20 adalah
program untuk keluar ke terminal kembali setelah melakukan instruksi. Ya. Selesai nih program kita pertama. Move AH,02, move DL,41, interrupt 21, interrupt 20, enter. Kembali. Terus ini gimana Pak jalannya? Sudah, setelah kembali ke kursor, kita lihat perintahnya untuk menjalankan di sini ya. Ini nggak bisa ini. Ini kita tadi memprogram mulai di alamat 100, offset 100. Untuk menjalankan, kita lihat perintahnya adalah perintah ini, go, G ya. G sama dengan 100. G ini adalah perintah untuk menjalankan program yang ditulis di alamat di mana kita menuliskan program tadi adalah di alamat 100. Kita coba. Oke, 100. Sebentar, mana nih? Kok nggak keluar? G. Ya, ini ya perintahnya. G 100. Kemudian muncul huruf A. Gimana Pak? Gimana tak pasti ulangi ya. Quit dulu. Quit. Kita masuk. Debug. Kemudian A100. Kita mau mulai program pertama kita A100. Kita ketikkan move AH,02. Perintah ini adalah move itu mengisikan register AH dengan nilai 02. 02 ini nantinya adalah nomor dari fungsi pada interrupt 21. Interrupt 21 itu adalah suatu kumpulan program DOS dengan nomor 2 adalah menampilkan karakter yang tersimpan di register DL, 41. Nah, register DL kita isikan dengan 41. 41 itu apa? 41 kalau menurut tabel ASCII adalah ASCII A. Kemudian apa? Perintahnya interrupt 21. 3 baris ini untuk perintah menampilkan huruf ASCII A. Lalu interrupt 20 adalah fungsi untuk keluar setelah menjalankan program, keluar ke DOS kembali. Enter, go di alamat, jalankan di alamat 100. Ya. Ini adalah contoh program pertama kita menggunakan interrupt 21. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Kemudian kita coba lanjutkan lagi, Pak. Kalau begitu, kalau kita mau menampilkan ABC, berarti ABC kan urut nih Pak ya, berarti 41, 42, 43, betul. Terus fungsinya yang digunakan sama Pak, interrupt 21 nomor 2, betul. Coba ya, A100, move AH,02, move DL,41, itu Pak ya. Ya, betul ini ya, interrupt 21, gini Pak, ya. Ini A. Lalu kalau B, move AH,02, 02, move DL,42, interrupt 21. C, move AH,02, move DL,43,
move interrupt 21 selesai ABC Pak ya. Kemudian kita keluar ke DOS interrupt 20. Kita coba jalankan. Go di alamat 100 muncul ABC. Mudah ya, sederhana. Ini logika bahasa assembler. Logika bahasa assembler tidak setinggi logika bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kalau tingkat tinggi itu kan berarti sudah mahasiswa ya, perguruan tinggi. Bahasa pemrogramannya itu bahasanya sudah tingkat tinggi. Kalau bahasa assembler itu bahasa tingkat rendah, bahasa anak-anak TK, masih rendah kan? Jadi kalau mau menuliskan A, ASCII A-nya apa? A dalam 41. B, ASCII B itu adalah hexa 42. ASCII C, hexa 43. Kita isikan ke register itu kemudian kita jalankan fungsi untuk menampilkan program. Dari susunan seperti ini kemudian berkembang nih ya, pemrograman kemampuan pemrograman kita mulai berkembang. Pak, ini kan ada beberapa perulangan, Pak. Seperti ini AH02 ini berulang di sini. Berulang lagi di sini. Dan selama ini nggak ada perubahan dari isi dari register AH 02 02 02. Kalau kita cek ya RAX kok RAX sih, RA bukan di sini ya. Ini bukan. AH-nya masih 02. Tidak ada perubahan. Kemudian sehingga kita bisa bikin kalau AH-nya ditulis sekali ya, kita coba ya A100 move AH,02 enter gini ya. Nah, move DL, 41. Lalu langsung saja Pak, interrupt 21 gitu mau nggak Pak? Move DL, 42. Interrupt 2 sudah, 2 dulu Pak. Interrupt 21, 20. Enter. Go. Oh, sama, berarti ini lebih pendek kan, lebih sederhana. Berkembang lagi logika kita. Kalau yang mau dituliskan panjang, hello world, halo semuanya. Perulangan interrupt 21. Ya. Begitu kira-kira pengenalan dulu untuk assembler. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ini saya kembali ke PowerPoint gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, ini perintahnya, debug dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan dulu untuk pengenalan debug. Untuk selanjutnya, untuk absen boleh nanti saya share di sini ya. Absennya waktunya udah hampir habis ya, takutnya ya. Mudah-mudahan masih bisa ini. Oh masih. Siapa tadi? Nah, ini presensinya. Dadio Satrio Tomo ya. Saya tutup dulu ini recordingnya.